jumlah investor makin banyak tapi kualitasnya yang belum naik. Benar. Jadi ibaratnya orang taunya ya saham itu seperti apa ya? Seperti ya masih banyak yang mengkonotasikan saham adalah judi dalam Ya, tanda kutip. short term lah ya. Short term gitu kan, karena dia hanya melihat tadi pergerakan harga saham harian. Tapi kalau seorang investor yang dalam tanda kutip lebih profesional, lebih jangka panjang, mereka tidak terlalu melihat pergerakan harga saham harian. Nah, apa yang diperhatikan bisnisnya itu sendiri. Nah, sebagai seorang investor, ya kan kalau teorinya adalah kita menjadi bagian pemilik dari sebuah perusahaan. Nah, contoh gini deh, kalau misalkan saya punya bisnis kuliner, ya apa sih yang saya perhatikan? Oh, kualitas makanannya, pelayanannya, marketnya, competitionnya, dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama, kalau kita bicara tadi konteksnya misalkan BRI, ya kan, ketika harga saham turun, ya berarti kan kita harus analisa nih, kenapa dia turun, ya kan? Ya. Oh, ternyata kalau kita lihat di dalam laporan keuangannya, ada yang ini mungkin agak sedikit teknis ya, Mas Bilal ya, misalkan, tapi ini untuk memberikan persepsi. Oh, ternyata kinerjanya di 2024 agak tertekan karena ada yang namanya misalkan cost of fund-nya naik. Nah, cost of fund itu apa? Ibaratnya itu adalah cost-nya BRI lah. Nah, kenapa cost-nya naik? Oh, karena suku bunga masih tinggi di tahun 2024. Nah, terus ada lagi yang faktor kedua, CKPN-nya naik. Apa tuh CKPN? Nah, itu agak teknis gitu ya, tapi intinya kayak beban yang dibukukan oleh BRI untuk mengantisipasi kredit yang berpotensi gagal bayar. Sederhananya seperti itu, ya kan? Nah, dua faktor tadi yang membuat kinerjanya turun. Nah, sebagai seorang investor, kita tugasnya adalah menganalisa apakah dengan cost of fund yang naik dan CKPN yang naik ini sifatnya adalah temporer atau ini akan seterusnya. Sama kalau misalkan kayak kita punya warung bakmi misalkan, ya kan. Aduh, omset saya turun nih. Kenapa ya? Oh, karena bahan bakunya naik, ya kan, sehingga labanya turun. Nah, tugas kita kan menganalisa apakah kenaikan harga bahan baku ini sifatnya temporer atau sementara atau seterusnya. Nah, jadi dengan berpikir seperti itu, kita sebagai investor ini akan terhindar dari FOMO yang tadi Mas Bilal jelaskan, ya kan? Ternyata misalkan kita tahu bahwa oh itu sifatnya sementara. Kenapa? Karena bla 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 bla. Nah, itu ada another tesisnya lagi, ya kan?